Selamat malam. Malam ini 1 jam lebih dekat kami akan bincang dengan Ustadz muda, salah satu dari jebolan ajang pencarian bakat. Beliau juga pernah menjadi sales asuransi, pernah menjadi sales panci, pernah kerja di airlines, dan jebolan kampus Al-Azhar Mesir. Kita sambut Ustadz Zaki Mirza. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Gimana Teteh? Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Tadi yang saya sebutkan, silakan. Tadi yang saya sebutkan 1111 itu betul nggak? Ya, kurang lebih seperti itulah. Kurang lebih seperti Ya, itulah. cuman yang paling nggak enak kalimat pancinya itu ya. Dari profil itu banyak yang ingin saya konfirmasi ke Ustadz ya. Harus. Terutama yang bagian apa tadi? Panci. Iya itu betul. Enggak, yang itu disimpan dulu. Kita mau konfirmasi dulu beberapa artikel Ustadz. Yeah. Kita lihat dulu artikel yang pertama ya. Yeah. Zaki Mirza berakting sambil berdakwah. Jadi dulu ada film namanya Si Komri. Jadi situasi komedi religi. Saya jadi ustadz yang nggak sekedar ustadz tapi juga temennya anak-anak muda semua gitu loh. Gaul, terus naik mobil-mobil ceper apa segala macem. Setelah saya baca skripnya, masuk nih. Saya bilang, memang gue banget lah. Oke. Jadi kenapa enggak kita berdakwah buat anak muda? Kayaknya artikel yang tadi tentang sinetron. Jadi main akting dulu atau berdakwah dulu? Sebenarnya acting tuh dijeblosin nama almarhum Uje. Oke. Iya. Ini dijeblosin ya istilahnya. Jadi waktu ada audisi dulu kan film layar lebar ini pakai audisi yang KCB. Oke. Saya pulang umroh bareng Uje nelfon. Bro, lu disuruh doa nanti acara audisi. Ada Bang Didi Petet, ada Nena Warisman. Saya datang dong, taunya kan saya mau doa. Tiba-tiba saya masuk ruangan, kok dikasih nomor gitu. Udah, action. Nah, Pak, saya suruh doa, Pak, bukan acting. Mau nggak mau kan harus acting. Bang Didi Petet bilang almarhum, coba, kan katanya bisa bahasa Arab. Coba bahasa Arab. Saya pakai bahasa Arab. Akhirnya ya masuklah jadi peran Kolonel Fuad itu. Oh, kalau yang pakai kumis tadi iya. berapa jam? Itu 2 hari pakai kumis. Kalau di total sudah berapa judul? Sekitar 10 kali ya. 10? Layar lebarnya 2. Oke. Terakhir tentang Uje juga, Hijrah Cinta. Saya jadi almarhum abangnya Uje, Ustadz Riyad. Iya. Iya. Tapi gitu. Semua Ustadz membatasi hanya film atau sinetron yang judulnya adalah dakwah. Oh iya. Hanya iya. membatasi itu. Betul. Kemarin pernah ada tawaran, saya udah semangat kan. Ustadz ada layar lebar nih. Oh siap. Pas saya datang, kata saudaranya, Pak Ustadz di sini Ustadz istrinya 4 ya. Waduh, ini dia yang Pak, gue berat nih Pak. Ini banyak yang ngamuk ntar nih kalau begini. Akhirnya saya nggak ambil. Nggak ambil, walaupun memang ada muatan dakwah di situ. Misalnya. Ada muatan dakwah, tapi kan harus jeli ya. Apa yang menjadi kontroversi sebisa mungkin nggak usah kita ambil lah. Toh rezeki nggak kemana gitu aja. Oke. Kalau rezeki nggak kemana gitu. Kalau rezeki dikasih istri 4. Ya, artinya manusia itu kan kita hanya berencana untuk tetap pada istri satu. Kan anak-anak juga ada keluarga segala macam. Tapi lagi-lagi saya sering bilang sama istri saya, kita nggak pernah tahu. Kita nggak pernah tahu maunya Allah seperti apa. Kewajiban manusia ini kan cuma berusaha ya Bu ya. Berusaha yang terbaik, Allah yang maha menentukan segalanya. Baiklah. Oke. Berumah tangga juga. Itu juga banyak ya. Iya. Ada yang mau diluruskan nggak? Setiap manusia pasti punya lika-liku ya, ada kerikil. Saya sering bilang kalau lagi saya ceramah, saya apa adanya aja. Ibu jangan ngelihat kayak saya nih Ustadz nggak punya masalah, bisa nyelesain masalah, enggak. Bisa jadi saya orang yang justru lebih nggak berbakti sama orang tua daripada ibu. Justru saya yang belum bisa jadi imam yang baik buat istri dan anak saya. Justru saya belum jadi orang yang taat di mata Allah. Ya, saya bukan ustadz, tapi lagi belajar jadi orang baik. Gitu. Saya cuma ingin meyakinkan bahwa ternyata seorang saya pun pernah mengalami riak gelombang dalam rumah tangga. Baru di 1 jam lebih dekat ini saya ngomong dan nyampein apa adanya. Karena selama ini banyak teman-teman yang infotainment nanya, Ustadz gimana sih sebenarnya rumah tangganya gitu kan. Saya nggak pernah mau buka karena menurut saya itu bukan untuk dikonsumsi secara umum. Tapi di sini saya akan cerita
bahwa saya juga dulu pernah berumah tangga. 2005 saya nikah, dokter waktu itu ya, alhamdulillah orang Betawi juga. Terus punya anak satu, Reza Sabrina Zafiera. Sekarang udah kelas 4 nih, kelas 3 ya, kelas 3 mau naik kelas 4. Ya riak rumah tangga pasti ada, tapi tetap saya coba memposisikan saya yang salah, saya yang nggak tahu diri, gitu aja. Saya yang selama ini mungkin nggak bisa jadi imam yang baik. Walaupun banyak orang yang ngomong, ya lo jangan mau difitnah dan lain sebagainya gitu. Saya bilang, ya udahlah, Allah Maha tahu, mungkin saya yang salah. Mau tidak mau, saya berpisah waktu itu tahun 2007-2008. Dari 2008 sampai 2011, itulah saya manfaatin waktu dekat sama almarhum UJ, sama kiai-kiai. Masa itu masa-masa galau lah ya, andilau, antara dilema dan galau. Resah, gelisah. 2011 saya ketemu dengan istri saya sekarang dan punya anak 3. Dan alhamdulillah, walaupun saat itu banyak pro kontra, saya menikah istri saya, dan istri saya pun juga pernah menikah terus punya anak 1. Ya itulah, kehidupan saya nggak selamanya manis. Dari mulai masalah karir, kerja, ditimpa lagi masalah rumah tangga, sampai akhirnya pun sekarang ya saya coba menikmati apa yang sudah Allah titip. Walaupun ada, tetap ya namanya berumah tangga ada masalah ini itu segala macam, saya coba nikmati apa adanya dan saya coba jaga jangan sampai terulang apa yang sudah saya alamin gitu. Karena bagaimanapun yang paling berjasa kan di sini tetap orang tua saya ya. Redo orang tua dari papa dan mama itu kan yang terbaik. Jadi saya nggak minta banyak, saya cuma minta apa yang sudah Allah titipin dari segala nikmat semua, teman-teman, sahabat, keluarga. Itu rezeki yang paling mahal deh. Baik. Ada sesuatu dulu nih. Nah, ini apa Terima nih? kasih. Apa nih? Deg-degan nggak? Nggak, antara yang saya suka atau yang saya benci gitu Oh aja. ya, antara dua itu. Antara dua itu. Antara dua itu. Bismillahirrahmanirrahim. Bu doain ya. Sok mangga dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Yeah. Wah, teri. Ini yang disuka atau yang dibenci? Ini yang paling saya suka ini. Boleh Teri. dipegang. Nah. Siap. Kalau ngomongin teri, saya jadi inget pesantren ya. Artinya semua fase yang saya jalani itu sangat saling terkait satu dengan yang lain. 6 tahun saya di pesantren, jauh dari orang tua, terus makan juga ala kadarnya, gitu ya. Kadang cuma pakai urap. Yang repotnya saya nggak doyan sayur. Jadi ketika makan sayur tuh saya harus bela-belain makan nasi cuma pakai kecap. Terus kadang kalau mama saya sama papa saya ke pesantren nengokin, saya ini kan orangnya sama temen tuh nggak bisa enggak ya. Jadi walaupun kata mama saya, ini teri buat sebulan, simpen. Iya gitu. Cuman nggak sampai sebulan tuh. Berapa hari habis? Ya 2 kali makan habis sama teman-teman saya. Diborong sama teman-teman. Karena saya tuh gini, nggak bisa makan sendiri gitu ya. Jadi udah saya bilangin, udah deh ntar makan, kita nyari tempat sendiri gitu. Oke. Jadi ya itulah. Kalau cerita ayam goreng, saya boleh nanya ke mama, Boleh. berapa tahun ibu nggak makan ayam goreng? 2 tahun. 2 tahun. Gara-gara? Kalau mau makan ayam goreng, inget ini karena kan sukanya ayam goreng. Jadi kalau mau makan ayam goreng itu bukan ayam yang dimakan tapi air mata yang keluar. Nah ini saya baru tahu loh. Serius? Saya baru tahu. Karena mama saya orang yang kalau dia punya sesuatu yang bikin sedih tuh suka nggak ngomong gitu ya. Lebih milih diem gitu. Termasuk masalah ayam juga saya baru tahu. Kalau ternyata sampai 2 tahun karena saya suka ayam, jadi saya lebih merasa bahwa ya begitulah seorang ibu gitu ya. Saking mungkin kepikiran di pesantren makan apa, mungkin nasi sama kecap doang. Ya memang kenyataannya kayak gitu. Makanya tuh kalau lagi mudif kata orang pesantren, lagi kedatangan orang tua, itu semua dibawain sama ibu saya tuh. Apa aja? Ada ayam goreng, ada teri, ada segala macem. Yang teri tadi katanya harus 1 bulan, 2 hari udah habis. 2 hari udah habis. Kalau ayam gorengnya udah buat berapa hari itu? Ayam goreng kayaknya sekali makan juga habis. Pesantren ini kan
disiplinnya itu luar biasa ya. Iya. Bisa dibilang disiplinnya tuh tinggi begitu. Betul, pernah dihukum? Wah, sering saya dihukum. Bapak saya udah marah-marah aja kalau saya botak lu. Jadi kan hukumannya di botak ya. Kita kan nggak boleh nonton di bioskop ya waktu itu ya. Terus saya nggak izin tuh. Ada film baru, film action. Kita nonton, pas pulang bertiga sama temen saya, lewat Siskamling. Pas lewat Siskamling gitu, misi Pak. Ternyata itu yang jaga kiai saya. Saya lagi misi gini. Misi Pak, dia nengok. Dari mana kamu? Waduh Pak Kiai, salah langkah kita. Udah, nggak pakai basa-basi, langsung manggil bagian keamanan. Udah, nih botak. Detik Udah. itu juga? Malam itu juga. Selalu botak? Atau Enggak, ada kadang jenis dijemur. Kadang kita suruh ngangkat sampah. Jadi macem-macem. Saya mah udah semua saya cobain lah. Pernah ada hubungannya dengan hukum Masya atau enggak yang ini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini yang sering mukulin saya dulu. Gimana Bang? Alhamdulillah. Boleh diperkenalkan ini. Ini senior ya, betul Ini ya? satu angkatan di atas saya, Bang Oke. Ferli Rahman. Oke, Bang Ferli Ini- silakan. iya, silakan. Sambil duduk di Silakan, sebelah sana. Bang Ferli. Oh, berapa kali menghukum Ustadz Zaki Mirza? Kebetulan Zaki ini pernah tertangkap oleh mata-mata Waduh, Ada mata-mata ya. bahasanya tinggi banget. Spice. mata-mata yang ditugaskan untuk mencari Iya. siapa teman-teman yang Yang melanggar bahasa. Ya, melanggar bahasa. Saya ingat dulu waktu Zaki pernah bicara bahasa Arab seperti kayak gini. Ana atlub mianya ya. Gitu. Ada yahnya. Ya. Oh. Atau nih, Nah, Oh. Anda kaifa sih? itu. Nggak boleh tuh ada Itu kan campur-campur maksudnya begitu. kamu gimana sih? Ya. Anda kaifa sih? Sih kan bukan bahasa Arab. Oh, Ya. oke. Apalagi aneh. Aneh bukan bahasa Arab lagi, maksudnya ana. Ana atubul mia minka. Bisa kayak gitu. Tapi Ustadz Zaki ini pernah berbicara seperti kayak gitu ya. Oke. Ya, saya hukum. Biasanya itu setelah maghrib ya. Setelah maghrib. Pengumumannya. Jadi diumumkan oleh bagian pengumuman. Jadi pada maghrib diumumkan ya. Kadang kita deg-degan tuh. Iya. Pakai kabel ya? Nggak tahu ya. Oh iya. Itu kalau pernah lihat kabel listrik yang gede-gede, ini sama beliau dililit. Oh. Saya contohin ya. Nih, saya masih ingat gayanya begini. Kamarotan dakhalta hadhil mahkamah. Wah, gitu dia. Mukanya galak. Itu kayak malaikat Israel loh sebenarnya. Berapa kali kamu masuk ke mahkamah pakai bahasa Arab? 2, udah, angkat tangan, jebret, jebret. 2 kali. Tapi 2 kali ya? Ya, jadi berdasarkan dia berapa kali dia Berapa masuk, kali? ya gitu ya. Di bagian Paha. Oh, oke. Paha. Oke. Tapi pernah saya akalin dulu. Nah, lo. Karena saya sering masuk bahasa, saya pakai itu di sini perban yang tebel gitu kan. Udah feeling. Kalaupun dia mukul teriak, aduh, padahal mah nggak sakit. Beneran nggak sakit. Sakitnya tuh di sini. Itu ya. Jadi hukuman dengan menggunakan kabel begitu ya. Iya. Kabel kadang-kadang rotan, tapi kalau seandainya kita mau pukul di tangan ya mungkin pakai rotan. Kalau mau pukul di badan mungkin pakai saja. Iya. Tapi bagaimanapun itu ada sisi positifnya. Yang hukuman fisik Iya, tadi. jujur beliau ini dalam masalah bahasa saya, karena dulu beliau keras kan orangnya kan, keras, terus ketat, tegas. Jadi saya memang terpacu. Wah, gua harus jadi bagian bahasa nih, biar bisa mukul orang maksudnya gitu. Tapi kesampaian akhirnya saya jadi bagian bahasa juga. Bagian bahasa. Iya. Memang menggantikan atau? Iya. Jadi dulu beliau selesai masuk kelas 6, saya kelas 5, saya jadi bagian bahasa. Kami harus jeda dulu. Iya. Masih ada banyak yang akan dibongkar dari Ustaz Zaki. Iya. Ini gini aja apa boleh dimakan? Apa Boleh, tadi doang? makanya jangan-jangan? sekarang kita jeda. Silahkan dihabiskan. Iya. Kami kembali saat lagi. Baik, kita lanjutkan. Iya. Dimulai dengan tebak wajah. Tebak? Belum? Aduh, nyerah saya. Next, potongan yang kedua. Ustadz Tafib Budiman bukan ya? Betul. Beliau ini orang yang paling berjasa ya. 3 tahun saya digembleng. Setiap sholat tahajud, kemudian bahasa Arab. Udah kayak orang tua lah sama saya. Jadi kalau orang tua kandung saya di rumah, di pesantren, orang tua saya beliau.
terakhir saya ketemu beliau kurang lebih hampir 8 tahun yang lalu lah ya. Ternyata apa yang dia ajarin ke para santri itu bukan sekedar teori. Nilai-nilai kesederhanaan, nilai-nilai kesahajaan, memang sudah mendarah daging pada diri beliau. Jadi itulah yang saya akhirnya sadar bahwa kenapa ilmu yang disampaikan sama beliau dulu cepat sampai. Ya Allah. Ustaz, sama jazakumullah. Saudara guru Zaid insya Allah. ini kan guru bahasa Arab saya beliau. Kayaknya kangen Terus banget. lagi serak. Jadi saya sempat nyari kontak beliau nih, tapi salut buat TV One bisa menghadirkan beliau. 8 tahun cari kontak nggak ketemu. Iya. Itu tahun 2006. 2006 2007. 2006 2007. Alhamdulillah. Saya lepas kontak lagi. Mas Jadi kontak. ya banyak cerita tentang Zaki ini. Ini bukan santisnya, ibarat anak buat saya. Iya. Jadi kadang kalau saya cuma makan nasi pakai kecap kayak tadi ya. Jadi kalau lauk di kamar Ustadz tuh suka beda gitu. Jadi saya kadang, Ustadz wujud idam lah gitu kan, ada lauk lebih nggak gitu kan, dibisain sama dia, dibisain. Tapi makannya di kamar, jangan tahu yang lain. Ya saya makan di kamar gitu kan. terus nggak cerita-cerita juga. Ya enggak, kalau saya cerita yang lain minta ntar, makanya saya nggak cerita. Ustadz Hafid, betul nggak dukungan Ustadz ini begitu besar untuk Ustadz Zaki Mirza pada saat lomba pidato banget. bahasa Inggris? Ya, sebetulnya jadi kalau kita setback ke belakang, Zaki masuk Iya. 91. 91. Dan alhamdulillah ketika saya sedang mencari bibit-bibit dari santri-santri yang cukup punya talenta, bakat dalam retorika, ada di antara namanya Zaki Mirza bin Babu Haji Abdullah. Ada lagi yaitu Nabawi, Muhammad Nabawi. bahasa Arab. Yang kedua setelah itu Hudri. Iya. Ada lagi Farid. Ini 4 orang yang saya didik searahkan. Dan alhamdulillah dengan strong desire, kemauan yang kuat, saya hanya niat lillah ta'ala. Kadang jam 1 saya baru sudah tidur menyiapkan mufradat, kosakata untuk 4 bahasa Arab dan bahasa Inggris. Lillah ta'ala. Saya sampai doa tengah malam, ya Allah, Allahumma aj'al abna'i wa banati min ibadik as-solihin. Ya Allah, jadikan anak saya jadi anak yang soleh dan soleh, mampu berbicara bahasa Arab, bahasa Inggris. Subuh bangun jam 4, saya bangunkan dengan sikap kasih saya tegas, saya sampai bawa air. Iya. Saya bangunkan, enggak siapapun saya bangunkan. Gampang nggak ngebangunin? Susah. Banget. Dan kemudian juara. Alhamdulillah. Ternyata masuk sampai ke Islamic Center jauh di Bekasi. Asing. Saat itu saya ngiris juga. Ternyata banyak teman-teman juga senior saya dari Gontor. Saya ngirim juga. Wah, ini senior saya di Gontor dulu. Dari Darul Kolam, Indung Beraja, Al-Basriyah, Musajadiyah, Iya. terus Darussalam Garut. Tapi saya nggak kecil hati. Saya sholat duha saat itu, saya minta sebelum mereka masuk ke stage panggung. Ya Allah, mudahkan anak saya untuk menyampaikan pidato bahasa Arab dan bahasa Inggris. Ternyata alhamdulillah saat pengumuman siang ternyata juara umum sejauh barat. Dan mutakin. Ini anak termasuk cengeng, mohon maaf, Zaki. Anak kalau sekarang letoy, tapi saya berikan support, semangat. Kamu harus, you must be a man. Bentuk letoynya seperti apa misalnya? Ya, pelek, maklum kan, anak Betawi. Anak Betawi. Beda sama anak Jawa lain. Dia Lain. mau belajar. Belum mau, Ustaz, dalam akul, Ustaz. Oke. Ta'al, ji'ila, gurfa. Suruh ke Belum makan, kamar Ustaz. gitu. Udah kamu datang ke kamar, makan nanti. Alhamdulillah. Ini spesialis buat saya. Dari buat kamu, tahu lah tuh dia. Sokokannya makan. Spesialis minta lauk. Iya, minta lauk, idam. Alhamdulillah. Tapi emang dia punya talenta. Nah, subhanallah. Baik. Punya bakat untuk retorika. Ada yang ingin disampaikan mungkin dari Ustadz Zaki untuk Ustadz Hafid?
Ya mudah-mudahan beliau tambah berkah, tambah sehat, senantiasa. Kalau istiqomah saya nggak ragukan lagi lah. Beliau satu-satunya orang yang tadi ada Al-Azkiyah Club itu. Saya sempat kesel sama beliau ya. Jadi udah tahajud, sholat subuh, yang lain enak tidur, ini kita belajar terus gitu, kapan selesainya ini belajar gitu kan. Tapi itulah, makanya pas lagi rame-ramenya di Indonesia manjada wajada, beliau ini dulu menanamkan ke saya sangat kuat gitu. Kita teriak-teriak saat ya habis subuh, manjada wajada terus. Ya artinya di setiap doa saya nggak pernah lepasin doa untuk beliau. Baik. Walaupun secara fisik mungkin udah 8 tahun lebih nggak ketemu, bahkan hampir 9 tahun. Tapi secara hati kayaknya kok terpaut terus, ingat beliau terus gitu ya. Ya mudah-mudahan saya mau kasih hadiah beliau buat pergi umroh bareng saya nanti. Alhamdulillah, amin. Baik, Ustadz Hafiz, terima kasih sudah hadir. Kita harus jeda dulu, kami kembali saat lagi. Soal mondok pesantren sudah, ya. Soal main film sudah. Sekarang ada babak, yaitu pada saat Ustadz masa-masa kuliah di Mesir. Iya. Ya, ini berangkat ke sana itu ada cerita juga tuh ya. Ada musibah, betul. Iya. Jadi awal saya ada niat berangkat ke Mesir karena tahun 98 kan papa saya ngajak saya pergi haji. Di sana tuh saya ketemu sama temen-temen, mereka berangkat haji dari Mesir. Saya dari Indonesia ketemu, ngobrol lah. Akhirnya saya tertarik kan, wah saya ke Mesir. Udah diurus sama Haji Bukhari, namanya, ada yang ngurusin saya tuh. Udah saya niat berangkat. Papa saya ngasih uang waktu itu, nggak tahu masih ingat apa enggak. Bukan ngasih uangnya, maksudnya kejadiannya nih. Tiba-tiba saya ke money changer, itu orang money changer bilang, Mas, ini uangnya palsu semua. Uang rupiah? Uang rupiah. Uang rupiah? Uang rupiah mau saya tukar ke dolar. Boleh nggak tahu jumlah angkanya ya? Sekitar 15 juta. Berapa? 10 jutaan lah lebih lewat. Dari 15 juta itu, yang palsu 10 juta? Hampir semua. Wow. Hampir semua. 20 jutaan malah ya. 20 juta malah? Iya, palsu semua. Itu kan dari bank? Ya, saya nggak tahu deh. Wallahualam tuh saya juga bingung kok. Pas banget dapat musibah kayak gitu ya. Saya nangis, itu ya nggak ngerti apa-apa kan. Orang money changer menolak, mau balik sempat urus ke bank? Sempat urus ke bank, bapak saya juga ikut ke bank. Ditolak. Udah serah deh. Berangkat syukur nggak ya udah, gitu kan. Dan sebelum terlalu jauh saya ingin bincang sama ibu dan ayah. Silakan. Waktu itu kaget nggak? Kita juga nggak menyangka kejadian itu sih. Ya kita kan memang uang itu kita dapat dari bank. Terus kita mencairkan itu, ya kita dapat apa adanya. Memang salahnya saya tuh melepas itu dianggap sudah keluar dari bank, udah lepas tanggung jawab bank. Iya. Oke. Baik, bank tidak mau mengganti, money changer nggak mau terima, bingung mau diapain. Berangkat ke Mesirnya gimana? Ya, nyari uang lagi. Nggak tahu tuh bapak saya jual apa lagi. Ya pokoknya namanya orang tua dibela-belain lah ya. Akhirnya berangkat ke Mesir. Akhirnya gitu saya ya. berangkat ke Mesir. Okay. Ada pada saat di Mesir juga nggak mudah begitu ya, sampai harus jualan toge? Ya, itu betul banget. Jadi kan di Mesir tuh nggak ada toge ya. Sedangkan mahasiswa kan banyak. Orang Indonesia yang cari toge. KBRI, toge itu perlu lah buat sayur segala macam. Kita melihat nih peluang bisnis nih, cie, gitu kan. Akhirnya saya diajarin sama teman saya, dan namanya Bang Fadil. Ini juga hadir tuh orang ini. Bang Fadil, oke, ini banyak cerita berarti. Sekarang aja nih ya. Boleh, ya. Makanya ini kayak toge kan tuh. Bang Fadil, cerita apa lagi tuh pada saat jualan toge itu memang laku keras ya orang Indonesia? Ya, saya manggilnya Idung. Yang manggil beliau ini Idung. Idung. Iya. Jadi kalau ada manggil Dung, ini anak Mesir nih berarti gitu. Soalnya di saat teman-teman yang lain hidungnya agak kurang, dia kelebihan hidung. Jadi saya panggil dia Idung. Alhamdulillah sampai sekarang saya masih manggilnya Idung. Idung juga. Ya, kalau lewat BBM atau SMS saya manggil Idung, tapi kalau lagi banyak kawan-kawan manggilnya Ustadz. Oh, iya. Bagus. Jadi dulu saya sempat dagang toge sama beliau. Ya sebenarnya iseng-iseng aja sih awalnya.
Itu kayak buka lapak gitu atau Enggak, gimana? jadi saya keliling. Jadi kawan-kawan banyak tinggal di plat-plat gitu. Saya coba buat di rumah pakai ember, dibolong-bolongin itu deh, pakai kacang hijau. Bahannya kacang hijau juga. Biasanya kawan-kawan yang pulang haji itu, mereka banyak yang beli kacang hijau. Nah, kita beli sama mereka, kita buatkan toge. Setelah beberapa hari kita bungkus, kita packing. Nah, Oke. saya keliling lah berdua Bang Idung ini. Keliling-keliling ya, jalan mungkin sekitar ada 10 kilo jalan kaki saya. Oke, bawa toge tuh. Bawa toge sama di dalam ransel buat naik gunung tuh. Gaya banget tapi isinya dalamnya toge. Oke, terus sampai berapa banyak itu yang terjual? Kiloan? Sekali bawa itu mungkin bisa sampai 50 pack gitu. Oke. 50 pack. Alhamdulillah bisa buat bayar rumah. Habis dalam waktu sehari. Habis dalam waktu sehari. Orang Paling Indonesia kalau ada sisanya selebriti kita juga nggak mampir, toge ya? kita goreng di rumah temen dah, kita numpang makan, kita goreng di rumah temen. Oke, udah gitu ada cerita apa lagi selain toge? Terus apa lagi? Saya nih orang Betawi, dia orang Betawi. Orang Betawi ini kan tadi mentalnya tuh apa namanya? Letoy ya. Jadi ini tetap aja Betawi dagang masih mau enak gitu loh. Jadi walaupun kita dagang toge, itu minumnya jus. Oh, gaya. Gaya. Makannya ayam bakar. Ntar 3 hari Waduh. pusing nih balikin modalnya gimana gitu. Tapi ya jadi fenomena dan beliau sahabat saya yang memang senang susah kita bareng. Yang sangat tahu perjalanan saya ya beliau inilah. Jadi kalau ada masalah apa segala macam ya suka cerita gitu lah. Sampai sekarang alhamdulillah. Dan pada saat itu ada peluang juga pada saat musim haji pasti. Oh iya. Kita nih kalau musim haji teman-teman di Kairo tuh kerja ke Saudi. Jadi kita minjem uang gitu Dil ya sama temen $300. Kita janjiin ntar gue gantilah pulang haji gitu. Daftar haji ngurus visa segala macam. Kita berangkat. Kalau dari Mesir tuh naik kapal laut. 3 hari 2 malam ya. 3 hari 2 malam kita karena nggak punya uang, jadi ngambil kelas ekonomi paling ekonomi di atas nggak ada atapnya. Ekonomi banget. Ekonomi banget itu saking ekonominya tuh meriang masuk angin. Karena cuma modal kain ihram. Angin segala macam. Angin itu saya ngerasain. Hujan panas. Malah saya harus bawa adik saya kan. Adik saya kan perempuan, jadi saya sewain kamar di bawah. Ya, saya nggak apa-apa lah saya di atas sama Fadil. Kita kerja di sana, kita dari Mesir tuh udah bawa barang. Ya obat kuat lah gitu kan, ada kadal Mesir, ada hajar jahanam. Oke. Ya, lo paling banyak lo stokisnya dia kan. Terus kita bawa kertas papirus, walaupun kadang nggak boleh masuk ke Saudi, kita dagang. Dan yang paling bikin capek itu kalau saya lagi nyari uang, kita dorong. Jadi kalau ada nenek-nenek mau tawaf, udah nggak kuat, kan harus ada yang dorong. Dia cari tuh mahasiswa, kita nawarin diri. Saya masih inget lu dapat 200 real misalnya ya, bayar sewa 50 real, sisa pego, itu ya buat makan, buat balikin modal segala macem. Tapi ada sisanya. Ada sisanya pun itu tadi karena orang Betawi gitu ya. Ayam bakar, minumnya Mending ayam jus. bakar. Kerja nggak seberapa belinya jam. Woi. Tapi ya cerita hidup seperti itu. Jadi Oke. memang ada saat sedih, seneng segala macam. Tapi sekian tahun perjalanan hidup saya, alhamdulillah lebih banyak sedih sih ya. Lebih banyak. Tapi itu saya nikmatin semua karena saya yakin Allah punya sesuatu yang jauh lebih indah dari apa yang sudah dikasih dalam bentuk sedih gitu. Baik. Tadi di awal pada saat pembukaan saya pernah bilang tadi sales asuransi juga. Iya. Itu setelah pulang dari mana? Mesir. Dari Mesir. Jadi teman-teman dari Mesir tuh biasanya kalau pulang jadi kiai gitu ya, mimpin travel umroh haji. Saya enggak. Saya pengen ngerasain kerja sama orang tuh gimana sih gitu loh. Saya kerja dulu gaji cuman 700.000 sebulan. Keren sih, pakai dasi, pakai jas gitu kan segala macem. Ya orang nggak tahu aja kita nawarin brosur. Nah saya ketemu orang Betawi juga, kerja di asuransi, bosnya bagus orang Padang. Temen saya orang Betawi, jadi kadang suka udah mau kerja, udah lo ke rumah gua aja ngopi, ngapain sih Betawi kerja, udah tuh. Ini orang Betawi nonton ini bisa ngambek-ngambek nih. Nggak, artinya kan watak Betawi kan yang ya masih begitulah, Oke. yang masih model-model kayak dulu film-film Benyamin kan apa adanya kan. Udah lo ngapain sih orang luar daerah lo ikutin, kita Betawi yang punya wilayah. Oke, ini saksi mata juga Nah. yang ini nih. Aduh, Ustaz Samtari. Oke, boleh diperkenalkan. Mangga silakan. Ini Ustaz Samtari, sahabat saya. Dari zaman susah sampai sekarang, alhamdulillah katanya kita masih susah.
Yang bareng yang bagian mana aja nih? Yang asuransi, yang panci, atau yang mana? Semuanya. Semuanya bareng. Ngomongnya udah Betawi banget nih semuanya. Udah semua dicobain sama beliau nih. Oke. Asuransi bareng. Tadi yang ngajak-ngajak udah itu tuh. Nih dia udah. Oh iya. Nggak ada yang lain gitu. Jadi dulu kita orang Betawi kan kalau lagi pelatihan kan orang suruh nanya tuh, namanya pelatihan, nanyanya bahasa Indonesia semua dong. Pak, bagaimana? Halus lah bahasanya. Tiba-tiba saya belum kenal dia nih, ada yang nanya satu, Pak, saya mau nanya nih, bagaimana itu caranya? Nah Betawi nih. Begitu kan. Padahal lagi pelatihan. Lagi tuh. pelatihan. Udah dia main ke rumah segala macem, saya kenalin ke temen-temen, nyambung sampai sekarang sama orang tua saya juga udah kayak orang tua gitu. Oke, ini Bang Samtari. Iya. Awalnya Panggilannya? ngakunya lagi kenal apa? Kenalin. Nama aneh Sam. Sam, wah turunan Eropa nih saya bilang. Saya main ke rumahnya dong. Nyaknya masih ada dulu almarhumah ya. Iya, masih ada. Dipanggil sama nyaknya. Iya. Tari. Terus Saya bingung. Ini nama katanya Tari Sam mana? ya. Nyak, manggil siapa? Tari mana Tari? Tari. Lah, anak gua namanya Tari, bukannya Sam. Sam Tari namanya. Berhasil. Berhasil. Aduh. Bang Samtari ini berapa tahun nih kesono kesini jualan? Dari 2003 saya berteman. 2003. Oke. Ya keluar asuransi dia yang ngompor-ngomporin nih. Iya. Kita dagang. Dagang obat WC pernah. Pernah obat WC pernah. Oke. Bang Samtari apa aja tuh? Obat WC. Terus Kopi ya. Kopi. kopi. MLM. Oh, oke. Terus Iya, kopinya laku kagak modal bures udah. terus apa lagi tuh, Bang? Itu. Kopi. Terus panci. Panci. Panci itu gimana tuh ceritanya tuh, Bang? Panci ceritanya kita dapat koran tuh, Iklan. ada nih lamaran, ada jalan, udah jalan itu kita berdua, sampai itu, duluan deh, ente, yang apa namanya interview ya, gimana? Cakep, ya, kita masuk kan, gimana Sam? Panci gimana? Kan yang penting Eropa. Ayo udah deh, nggak apa-apa deh kita. Jadi perusahaannya Eropa. Perusahaan Eropa, tapi panci. Terus itu gimana proses jualan pancinya tuh? Ya, seperti kayak orang-orang deh. Gimana? Muter. Bawa panci. Agak panci, pancinya dientu. Dientu. Dimtu. Betawi banget. Jadi yang ada panci bawa panci. Nggak apa-apa, Bang. Terusin. Jadi Iya. Pakai ento, apa sih, dus. oke. Tuh, Dia sekali yang jalan bawa berapa? Dia naik bawa motor, kita pegang tuh panci. Ada ibu-ibu kita turun, Bu, panci, Bu, panci. Dia bilang, saya nggak butuh panci, Pak. Buntutnya apa? Nasi. Ya. Salah ibu dong. Itu sampai jualan panci tuh pakai motor berdua gitu? Iya. Atau sempat kayak di mall gitu, buka lapak, Ya. jualan satu-satu? Kalau di mall kita bingung. Mau ngopi bingung, mau makan bingung. Orang dagangan belum laku. Sampai berapa panci sehari itu, Bang? Waduh. Lakunya. Bukan. Kita kan malukan orangnya ya. Sam, udah lu ngetok duluan pintunya. Dagang panci. Udah kata dia. Kita dagang panci. Masa makan Padang? Gaya. Jadi tuh panci laku kagak, kita kudu balikin kan. Ya udah Asli nggak laku satu pun? Ya nggak laku deh. Sampai terlalu keren kita dagang panci kali. Karena pakai dasi itu. Akhirnya temen tuh kan. Temen, lu pada aja ngapain lu? Rapi banget pakai dasi, pakai ini. Itu dah barang Eropa. Oh yang bener, dia periksa. Apaan barang Eropa? Panci. Aduh, ribet. Nama perkenalkan Sam. Jualan apa ya? Barang Eropa. Keren tuh kan? Oke. Jualan sarung juga pernah, Bang? Iya. Nah itu gimana tuh? Sam nih. Jadi kan kita telepon dia nih. Jack, ini kan mau puasa. Jadi Jack sama Sam nih? Iya. Oke. Jack Sam. Keren. Yoi. Terus? Apaan? Kita jual sarung. Oh iya. Emang ada di rumah. Yuk, dia ke rumah deh tuh. Nyanter kan. Ada yang mesen nih 2 kodi. Ya udah. Mesen dulu. Assalamualaikum, salam. Wah, ini dia gue tungguin. Nah, dia duduk situ, kita duduk sini. Ada tuh Pak Haji tuh duduk tuh. Babinya teman kita Babe temen kita juga. Berapa nih?
Lah lu yang punya, masa gue yang gedein? Kita bingung kan? Udah deh, sama Pak Haji. Beda deh sama orang. Gue gak demen deh kalau begini urusannya. Sama gue begini sama orang begono. Gue gak jadi beli. Ya Allah, jadi gimana? Pak Haji tuh, Oh marah. Oh marah. Oke. Maunya Pak Haji tuh kan dia ngomong, kalau sama Pak Haji mah murah deh, sama yang lain kagak diomelin. Ya udah dagang aja sama yang lain kan begitu. Terus Bang? Iya, akhirnya aduh gimana ya? Nih, dia mukanya udah merah. Kita lebih lagi biru kan? Orang dimarahin kita. Dia yang denger aja merah, kita yang dimarahin biru. Iya. Akhirnya alhamdulillah sih tuh. Kain jadi 2 kodi. Kain jadi tuh. Sama Pak Haji? Iya. Oh, sama Pak Haji. Tapi depannya dimarahin dulu. Lumayan dulu. Yang penting laku. Iya benar. Oke, itu. Panci ini udah nih ya. Terus apa lagi tuh Bang? Usaha berdua nih. Kopi. Oh ya, kopi. Alat kopi. tulis. Oh iya. Alat tulis, juga. spray, daster pernah. Itu nawarin daster tuh seru tuh pasti tuh. Iya. Gimana tuh caranya nawarin daster? Ya kalau ada ibu-ibu nongkrong mah kita deketin aja. Ibu-ibu nih. Nih ibu-ibu nih. Ibu-ibu nih nongkrong nih ya. Bu, ada apa Pak? Saya jual daster nih. Nah, terus Daster apa Pak? Pekalongan. Padahal sih boro-boro kita ke Pekalongan. Orang belinya juga di sono kan. Barang bagus Bu, cakep pokoknya. Ibu pakai adem deh, udah kayak di AC. paling bisa jualan. Terus Iya. laku. Alhamdulillah. Dia pada jawab, kita belum jawab. Bagi penutup, ini teman jualan panci, teman sales asuransi, teman dan lain-lain dan lain-lain. Duduknya deket-deket mulu sih sama Dingin. Dingin. Cari yang hangat. Punya pesan apa untuk sahabatnya dalam berdakwah? Coba ngomongnya bahasa Indonesia yang bener deh. Susah. Nggak keluar dia. Apa tadi? Lupa. Digodain sih Pesan tadi. apa nih untuk sahabat? Oh, ya mudah-mudahan Sohib aneh nih, ya, biar selalu berkah aja deh, ya kan? Kalau berkah itu kan enak, berarti hidupnya lanjut dunia akhirat, Amin. gitu. Teman seneng, aneh ikut seneng. Teman berkah, insya Allah semuanya berkah. Hanya itu doang yang berkah. Baik. Terima kasih sudah hadir. Untuk Bapak Ibu juga terima kasih semuanya sudah hadir di sini. Ustadz Taufik terima kasih juga, dan kita masih akan berjumpa lagi pekan depan dengan tokoh-tokoh yang lain. Terima kasih dan sampai jumpa.